Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Dulu, kisah mujizat dalam kitab suci mampu membuat orang bertekuk lutut dan percaya. Air jadi anggur, laut terbelah dua, orang mati bangkit kembali. Seorang nabi tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan keluar hidup-hidup. Seorang nabi naik ke langit dengan hewan bersayap yang tak pernah terlihat di dunia nyata. Semua itu dulunya dianggap bukti kekuasaan Tuhan. Tapi sekarang, di zaman satelit, kemajuan internet, artificial intelligence, cerita-cerita itu justru membuat banyak orang mengernyitkan dahi dan bertanya ulang. Bagaimana mungkin kita mempercayai hukum alam sambil memuliakan pelanggarannya? Bagaimana bisa kita menjunjung logika, tapi juga menelan kisah yang melawan nalar? Hari ini, mujizat bukan lagi pintu masuk ke dalam agama. Bagi sebagian orang, justru jadi alasan untuk keluar darinya. Bukan karena mereka kehilangan iman, tapi karena mereka memilih untuk tidak meninggalkan akal sehat. Selamat datang di Niti Dharma. Bayangkan Anda terbangun di abad ke-21, zaman sains, logika, dan teknologi luar biasa. Kita punya mesin yang bisa mendarat sendiri di Mars, komputer yang bisa menulis buku, dan obat-obatan yang bisa menyembuhkan penyakit yang dulunya dianggap mustahil untuk disembuhkan. Namun di dunia yang sama ini, miliaran orang masih percaya pada ular yang bisa bicara. Bayi lahir dari perawan, manusia bisa naik turun ke sorga, dan ada makhluk tak terlihat yang mengatur hidup mereka dari langit sana. Kontrasnya begitu mencolok. Hari ini, kita akan menelusuri beberapa kepercayaan yang mungkin terdengar luar biasa, namun masih diyakini, bahkan dibela mati-matian. Seringkali, dengan mengorbankan logika, kasih sayang, dan kadang-kadang nyawa manusia. Mari kita mulai dari sebuah keyakinan yang begitu tersebar luas, sampai-sampai banyak orang tidak menyadari betapa anehnya. Keyakinan bahwa bumi hanya berusia beberapa ribu tahun. Beberapa kelompok agama, terutama dari aliran fundamentalis, percaya bahwa dunia diciptakan dalam 6 hari, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Mereka menolak bukti ilmiah yang sangat kuat bahwa bumi sudah berusia lebih dari 4,5 miliar tahun, bahwa kehidupan berkembang selama jutaan tahun, dan bahwa alam semesta ini sendiri telah ada hampir 14 miliar tahun. Sebaliknya, mereka lebih memilih menghitung umur dunia dari silsilah yang ada dalam teks suci kuno, seolah-olah itu metode ilmiah yang sah. Yang lebih ironis, mereka tetap menggunakan smartphone, GPS, dan internet. Semua teknologi yang lahir dari prinsip-prinsip sains yang sama, yang mereka tolak jika bertentangan dengan kitab suci mereka. Ini seperti seseorang yang mengaku gravitasi itu tidak nyata, sambil dia berdiri aman di tanah dan tak melayang ke udara. Kita juga percaya pada mukjizat, kisah-kisah yang melanggar hukum alam, tapi diterima begitu saja tanpa bukti. Air jadi anggur, manusia berjalan di atas air, laut terbelah, atau seseorang yang hidup kembali setelah 3 hari di dalam perut ikan raksasa. Coba bayangkan jika seseorang hari ini berkata bahwa seseorang bangkit dari kematian setelah 3 hari, tanpa bukti, tanpa video, hanya cerita. Apakah Anda akan percaya? Mungkin tidak. Tapi jika kisah itu berasal dari teks berumur 2000 tahun dan masih bisa diperdebatkan keasliannya dan ditulis dalam bahasa kuno, serta ditulis oleh penulis anonim yang bahkan bukan saksi, mata entah kenapa, itu jadi lebih dipercaya. Apakah itu iman atau hanya kepolosan manusia primitif di zamannya yang lebih memilih percaya daripada berpikir ulang dan menolaknya? Lalu, ada konsep neraka. Sebuah tempat penyiksaan abadi, tempat orang dibakar hidup-hidup
hanya karena tidak mempercayai sesuatu. Bukan karena mereka melakukan kejahatan, tapi hanya karena punya keyakinan yang berbeda atau berbeda pendapat saja. Bayangkan seorang orang tua berkata kepada anak-anaknya, "Kalau kamu tidak mengikuti aturan kami sebagai orang tua, kami akan bakar kamu selamanya." Kita semua pasti sepakat menyebutnya orang tua yang kejam, bahkan psikopat. Tapi ketika itu dikatakan oleh Tuhan dalam kitab suci, banyak orang menyebutnya itu keadilan. Cacat logika kan? Apakah itu cinta? Atau pemerasan emosional dalam kemasan ilahi? Ada juga yang percaya pada penyembuhan lewat doa, menolak pengobatan medis, dan memilih berdoa agar Tuhan menyembuhkan. Banyak kisah menyayat hati. Anak-anak yang tak diberi perawatan karena orang tuanya yakin doa saja cukup. Ketika anak itu meninggal, mereka bilang, "Itu kehendak Tuhan." Tapi kalau anaknya sembuh, itu mukjizat. Sistem ini dirancang agar kepercayaan tidak pernah bisa disalahkan. Apapun yang terjadi, jawabannya tetap rencana Tuhan. Apakah itu berpikir rasional atau harapan kosong yang diberi label kebajikan? Ada pula kepercayaan bahwa makanan tertentu itu najis atau berdosa, seperti babi yang dilarang dalam Islam dan Yahudi, bukan karena alasan kesehatan modern, tapi karena ribuan tahun lalu ada pemimpin suku menyebutnya makanan itu tidak suci. Sekarang kita bisa menyimpan makanan berbulan-bulan, memodifikasi tanaman secara genetik, dan menguji bakteri. Tapi jutaan orang masih mengikuti aturan diet kuno dan tidak memakan daging babi karena takut menyinggung perasaan Tuhan. Kita juga percaya bahwa doa bisa memengaruhi hasil pertandingan bola, pemilu, atau bahkan cuaca. Kalau berhasil, itu intervensi Tuhan. Kalau gagal, rencananya lebih besar. Logika yang tak bisa dibuktikan atau disalahkan. Mirip seperti melempar koin 100 kali, menebak kepala setiap kali, dan mengklaim punya kekuatan magis saat benar setengahnya. Lalu ada keyakinan bahwa seseorang bisa dipilih Tuhan, entah itu paus, nabi, atau guru spiritual. Mereka berpakaian khusus, hidup mewah, dan tak boleh dikritik. Tapi pada akhirnya, bukankah mereka hanya manusia yang mengaku bicara dengan makhluk tak terlihat? Jika seseorang mengaku berbicara dengan roh di jalan dan berbicara sendiri, kita mungkin akan khawatir dan menyebutnya sakit jiwa. Tapi jika ia melakukannya di gereja di atas mimbar, kita menyebutnya pemimpin suci dengan karunia ilahi, penuh nubuatan roh. Ada pula kepercayaan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki. Tidak boleh memimpin ibadah, tidak boleh masuk tempat suci tertentu, dan harus menutupi tubuhnya karena dianggap menggoda lawan jenis. Padahal di negara maju banyak wanita cuma berbikini dan pakaian terbuka, tidak ada yang berpikiran negatif, aman-aman saja. Kenapa justru wanitanya yang dikorbankan menutupi seluruh tubuhnya? Bukankah harusnya justru para prianya yang harus dicuci otak dan pikirannya biar tidak kotor dan negatif? Apa masuk akal Tuhan yang penuh kasih menciptakan manusia bergender wanita hanya untuk kemudian menyebut mereka kelas 2? Itu bukan kebijaksanaan surgawi. Itu patriarki dalam jubah agama. Lalu ada dosa warisan, keyakinan bahwa semua manusia lahir bersalah karena 2 orang makan buah terlarang atas bujukan seekor ular. Seorang bayi yang baru lahir dianggap tercemar karena kejadian di taman ribuan tahun lalu. Jika ini bukan mitos, lalu apa? Tanpa dosa asal, tidak ada alasan untuk penebusan dosa. Dan tanpa itu, seluruh sistem kepercayaan pun runtuh. Banyak yang hari ini teriak lantang, hidup anti riba. Tapi, mereka sendiri pinjam uang dari bank syariah, yang marginnya bahkan lebih tinggi dari bunga konvensional. Hanya beda label. Bukan bunga, tapi margin. Padahal prinsip dasarnya sama, dagang. Orang pinjam uang untuk usaha, lalu bayar lebih saat usaha itu berhasil.
Ironisnya, mereka lupa. Dulu, sebelum ada bank syariah, semua orang pakai bank konvensional. Bisa jadi, orang tua mereka dulu pinjam uang dari bank buat bayar rumah sakit saat mereka lahir, atau buat biaya sekolah sampai mereka bisa berdiri hari ini. Dan sekarang, setelah dewasa, mereka mengutuk sistem yang dulu menopang hidup mereka. Mereka teriak anti riba. Tanpa sadar, mereka sendiri adalah produk dari riba itu. Mari kita bicarakan relik suci, benda-benda seperti sehelai kain, air dari sumur suci di Saudi, atau serpihan kayu salib yang diyakini bisa menyembuhkan. Benda-benda ini diperlakukan bak jimat, tapi tanpa asal-usul yang jelas, tanpa kekuatan ilmiah. Bayangkan jika seseorang mengaku memiliki sehelai rambut Einstein dan bilang itu bisa bikin Anda jadi jenius. Apakah Anda akan percaya? Bedanya hanya satu, seberapa mainstream kepercayaannya. Akhirnya orang percaya hal-hal yang luar biasa bukan karena bodoh, tapi karena diajarkan sejak kecil oleh orang yang mereka percayai. Ini bukan kebodohan, ini adalah pola warisan. Diturunkan dari generasi ke generasi, dibungkus dengan rasa takut dan tradisi. Mempertanyakannya dianggap dosa. Tapi justru dari pertanyaan, kemajuan lahir. Dari rasa ingin tahu, kita berpindah dari ketidaktahuan menuju pemahaman. Jadi, lain kali Anda mendengar seseorang berkata bahwa Tuhan menuntut pengorbanan darah untuk pengampunan dosa, atau bahwa Anda masuk neraka karena lahir di tempat yang salah, atau bahwa bintang menentukan masa depan Anda, atau bulan sabit menentukan kapan Anda bisa merayakan hari raya, berhentilah sejenak. Tanyakan bukti. Gunakan akal. Karena kebenaran tak perlu bersembunyi di balik misteri. Kebenaran tak menuntut iman buta. Ia hanya ingin dilihat dengan jernih. Dan saat kita mulai mempertanyakan, bukan untuk mengejek, tapi untuk memahami, kita membuka pintu menuju dunia di mana kebenaran lebih penting dari tradisi, kasih sayang lebih utama dari dogma, dan kemajuan tak lagi dibelenggu oleh mitos kuno. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di topik berikutnya. Kalau kamu merasa topik ini menggelitik sisi terdalammu, dan kamu ingin menjelajahi pertanyaan-pertanyaan eksistensial lain dengan nalar, logika, dan kesadaran, dan apakah kamu sedang mencari makna hidup di luar ayat, di luar dogma, dan di luar identitas yang diwariskan dunia? Jika ya, maka komunitas Cahaya Nalar mungkin memang tempatmu. Komunitas ini bukan untuk semua orang, tapi untuk kamu yang sedang menempuh jalan, bukan karena takut dosa, tapi karena ingin hidup dengan sadar dan merdeka. Bergabunglah dengan komunitas eksklusif Niti Dharma, di mana kita akan mengeksplorasi bersama siapa diri kita sebenarnya tanpa topeng agama dan identitas nama. Cara meditasi yang membumi dan membebaskan. Hidup selaras dengan semesta, bukan karena takut neraka. Dan pemahaman spiritual yang lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Ini bukan ajaran baru, ini perjalanan untuk mereka yang sudah keluar dari jerat dogma dan ingin melangkah bersama dengan nalar, ketenangan, dan kejujuran. Klik join atau gabung di komunitas channel ini dan temukan ruang belajar yang bebas, hangat, dan terbuka. Karena di Cahaya Nalar, kita tidak menyembah. Kita menyadari. Karena hidup bukan soal kenapa aku lahir, tapi soal bagaimana aku bisa sadar bahwa aku tidak pernah benar-benar mati.
Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.